Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafaati qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ahlihi wa azwajihi wa zurriyati wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada Dunia Religi Pagak TV kita berjumpa lagi. Kali ini ma'asyiral muslimin kita akan membahas tentang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah Dunia Religi Pagak TV, saat ini pada saat rekaman kita buat ini, alhamdulillah memang pada hari ke-27 kita berpuasa Ramadan 1447 Hijriah. Ada sekitar 3 hari lagi waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Tentunya dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Artinya kelebihan apa saja yang Allah berikan pada 10 hari yang terakhir ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Pagak TV yang berbahagia, saya pernah melihat postingan orang-orang yang kreatif. Cerita sebentar ini. Postingannya ini pada tanggal sekitar 21 Ramadan. Ada yang memposting di sosial media. Dia membuat video animasi mungkin AI ya. Dia judulnya itu suatu hari nanti 1 Syawal 1447 Hijriah. Nah, di situ disebutkan banyak ada masjid-masjid yang orang rame-rame sholat Id, kemudian bersalaman-salaman, bertakbir-takbir gitu sholat Idul. Ternyata di situ itu gambarnya adalah video yang jalan menunjukkan bahwa orang sedang sholat Id, sedang takbiran, sedang merayakan hari kemenangan. Ya itu kapan? Masih nanti, masih 3 harian lagi. Itu gambaran orang yang membuat AI seperti itu. Nah, apa yang bisa kita petik di situ? Di situ bisa kita petik suatu waktu kita nanti kalau sudah merayakan hari raya seperti itu nanti apakah sudah bisa benar-benar bahagia? Artinya kita diingatkan bahwa sebelum hari raya 1447 Hijriah atau 2020 ini terjadi, apakah kita sudah berhasil menorehkan prestasi di bulan Ramadan ini? Nah itu pertanyaan. Artinya lagi jangan-jangan kita nanti sudah Idul Fitri itu tapi kok belum mendapat prestasi yang bagus. Nah itu yang kita sayangkan. Makanya dengan video AI yang diisi Ikerso itu tadi, yang sudah dibuat untuk pada saat Idul Fitri padahal belum Idul Fitri, itu kita supaya diingatkan nanti ayo kita isi bulan Ramadan ini semaksimal mungkin sehingga pada saat Idul Fitri itu nanti kita benar-benar menjadi orang pemenang yang besar. Menjadi pemenang yang besar. Pemenang itu apa? Apakah yang pakai baju baru? Bukan. Tetapi orang pemenang adalah orang yang sudah memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan amalia-amalia yang maksimal. Secara kualitas dan kuantitas sudah terbukti. Ma'asyiral muslimin jamaah Pagak TV yang berbahagia. Lantas apa saja amalan yang bisa kita lakukan dengan sisa-sisa bulan Ramadan yang sedikit ini? Yang pertama, amalan yang kita bisa lakukan adalah menunaikan kewajiban yang Allah berikan ini dengan secara maksimal, dengan hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya Nabi itu man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang man shoma imanan wahtisaban, barang siapa yang shoma berpuasa di bulan Ramadan dan imanan wahtisaban dengan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosanya yang lalu oleh Allah dihapuskan. Nah, ma'asyiral muslimin, artinya
Kalau kita memang mencari ridho Allah semata untuk menunaikan kewajiban-kewajiban selama Ramadan ini, nanti kita salah satunya dihapuskan dosanya oleh Allah, kemudian pahalanya dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Apa kewajiban-kewajiban kita selama bulan Ramadan? Yang pertama, sholat 5 waktu. Moga-moga kita semua oleh Allah diberi maunah sehingga di momen Ramadan ini memperbaiki diri dengan bisa menempatkan sholat waktu sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kekhusyuannya, syarat rukunnya kita tunaikan, tidak bolong-bolong dan sholat 5 waktunya. Dari subuh sampai subuh lagi itu kita tidak ada bolongnya, itu salah satu prestasi manfaat ketika kita bulan Ramadan. Itu adalah kewajiban. Kewajiban yang harus kita tunaikan lain lagi apa? Yaitu membayar zakat fitrah. Membayar zakat fitrah ini adalah kewajiban setiap orang muslim yang baru lahir, yang sudah cengar di dunia itu, ternyata lahirnya sebelum masih bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini, maka dia berkewajiban membayar zakat fitrah. Siapa yang membayar zakat fitrah? Ya orang tuanya, karena orang baru lahir tidak bisa tidak mempunyai uang untuk membayar zakat fitrah. Ini adalah kewajiban. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah kita berpuasa Ramadan. Ini sudah kewajibannya umum, kita sudah tahu semuanya. Usahakan kita dari semua umat muslim kita ini jangan sampai Ramadan ini kita bolong, apalagi tinggal 3 hari lagi kita sudah masuki bulan Ramadan. Bisa 3 hari, bisa 2 hari ya, bisa 29 hari, bisa 30 hari selama Ramadan ini. Artinya puasanya tinggal katakanlah 3 hari lagi, eman kalau kita sampai bolong. Walaupun nanti bisa mengkodok, tapi kalau eman sekali kalau kita bolong tinggal sedikit saja. Kemudian ada pahala-pahala kewajiban yang lain yang pahalanya besar yang harus kita tunaikan, seperti kita menghormati orang tua, itu menghormati yang tua, mengasihi sayang yang muda, itu adalah kewajiban-kewajiban yang berbaik kepada tetangga. Nah, itu adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan yang tinggal 3 hari ini. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu melakukan amaliyah sunnah yang tinggal sedikit hari ini. Dalam satu riwayat disebutkan barang siapa melakukan ibadah sholat sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan ketika kita melakukan pahala sholat wajib di luar Ramadan. Jadi pahalanya seperti itu. Terus kemudian sholat wajib apa pahalanya? Kalau dilakukan di Ramadan, pahalanya sama dengan 70 kali melakukan pahala sholat atau ibadah wajib di selain bulan Ramadan. Kemudian kalau kita melihat sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan itu, walaupun bukan malam-malam saja tapi siang-siang juga, menghidupkan hari-hari dan malam-malam bulan Ramadan tinggal 3 hari ini, antara lain yaitu membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Alhamdulillah di masjid-masjid kita, masjid-masjid NU dan yang lain-lain juga sudah hampir setiap malam itu ada tadarus Quran. Artinya kita sambil menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sari tilawah dari Al-Quran, ayat suci Al-Quran, kita juga belajar menyemak makhrajnya yang kurang benar mana. Kita memasyarakatkan Al-Quran kepada generasi muda atau mungkin orang-orang tua. Intinya tadarus Al-Quran itu bermanfaat bagi kita sendiri, dapat pahala, bagi orang lain juga dapat manfaatnya, bisa mendengarkan Al-Quran, dapat pahala juga sebagai untuk pembelajaran bagi kita, sebagai pembelajaran untuk belajar Al-Quran lebih giat. Kadang Al-Quran 30 juz itu ada saja yang belum kita pahami, mungkin ada yang kelewat, ada yang makharij hurufnya ada yang kurang pas, atau juga ada ayat-ayat yang seharusnya baca sin wanun, orang baca sin wanun, ini katanya Quran idgham biguna gitu. Memang benar nun sukun ketemu wawu itu namanya idgham biguna, tetapi ada 4 huruf yang terkecuali, yaitu sin wanun, kin wanun,
bunyanun sama dunyanun itu terkecuali, jadi tetap dibaca aslinya dunyanun, tetap baca dunyanun, sinwanun dibaca sinwanun tetap, bukan siwanun, bukan. Nah, itu salah satu contohnya saja di antara baca Al-Quran. Kemudian amalan sunnah lainnya lagi selama bulan Ramadan yang terakhir ini adalah kita memperbanyak bersedekah. Bagi panjenengan semuanya yang oleh Allah diberikan kelonggaran rezeki, alangkah baiknya kita menjemput Idul Fitri ini dengan amalia-amalia yang sedekah yang banyak. Mungkin kalau Masjid Al-Hidayah butuh perluasan tanah, butuh saran dan prasarana, panjenengan yang punya kelebihan harta bisa ditasarufkan untuk infak sedekah. Bisa juga kita memberi makan berbuka puasa di bulan Ramadan ini, memberi makan sahur seperti Ibu Sinta Nuriyah Wahid, istri Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu, beliau bersafari setiap subuh. Kalau berbuka bersama banyak ya, tapi kalau sahur bersama di jalan-jalan itu yang jarang dilakukan karena waktunya malam dan agak susah. Tapi alhamdulillah Bu Nyai Sinta Nuriyah garwanipun Gus Dur sudah menjalankan itu sudah bertahun-tahun, kita bisa lihat di sosial media. Kemudian amalia selanjutnya tadi ada amalia membaca Al-Quran, amalia yang kedua amalia dengan bersedekah, itu bersedekah ke masjid atau memberi makan berbuka puasa, memberi makan sahur gitu. Kemudian amalia yang selanjutnya yang ketiga yang sunnah yaitu sholat malam. Salat malam ada yang bisa kita lakukan dengan berjamaah dari masjid-masjid biasa menyelenggarakan 10 hari yang terakhir ini dengan salat malam berjamaah. Biasanya malam-malam salat 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ada juga masjid menyelenggarakan 10 hari full, jadi tidak ganjil saja. Jadi ya mulai 21, 22, 23 termasuk ini 27, 28, 29 itu semuanya dilakukan sholat berjamaah. Jadi amalan-amalan sunnah itu memaksimalkan. Amalan sunnah apalagi yang bisa lakukan sholat sunnah? Bisa kita menetapi misalkan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, setelah maghrib, sebelum isya dan setelah isya, sebelum subuh, itu sholat rawatib. Ada juga yang namanya sholat awabin, yaitu sholat antara maghrib dan isya, itu namanya sholat awabin. Ada namanya sholat tahajud bagi panjenengan yang sergap. Ada namanya sholat tahiyatul masjid. Ketika kita datang uduk ke masjid gitu, kita jangan duduk dulu, jangan ngobrol dulu, kita alangkah baiknya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat saja. Kemudian ada namanya sholat syukur wudhu. Jadi setelah kita berwudhu, kita kondisi masih ada airnya begitu, belum kering, kita sholat sunnah syukur wudhu. Ada namanya sholat syuruk atau isyrok, yaitu waktu terbitnya matahari. Jadi sebelum duha, kira-kira setengah jam sebelum duha, sebelum waktu duha. Setelah di kalender sudah banyak, di jadwal sholat itu biasanya kapan sholat subuhnya, kapan sholat suruknya, kapan sholat duhanya, itu ada waktunya. Intinya sholat suruk itu sholat 2 rakaat pada saat matahari terbit. Apalagi ada sholat tasbih, kemudian ada sholat taubat. Nah, ini amalan sholat yang bisa kita lakukan. Artinya selama bulan Ramadan ini kita maksimalkan, syukur-syukur sehari ini bisa sholat sunnah itu 100 rakaat. Diriwayatkan itu ternyata cucunya Nabi Imam Zainal, Imam Ali ini sholatnya banyak sekali. Para sahabat, kemudian tabi'in, para salafun saleh itu memanfaatkan malam itu sampai ratusan ribu. Semalam 100 ribu, ada yang sampai 500 ribu. Bagaimana nih sholatnya? Membayangkan agak sulit juga. Artinya memang ini perlu kita lakukan, perlu kita coba mumpung Ramadannya masih ada, pahalanya masih banyak sama Allah ditebarkan. Artinya kita ya walaupun sebenarnya nggak dikasih pahala pun, kita dengan sholat itu sudah banyak manfaatnya. Tapi karena dikasih pahala supaya kita sebagai umat Islam ini semangat, ya iyalah kita maksimalkan di akhir Ramadan ini. Salah satunya itu tadi yaitu sholat
Mungkin kalau kita selama Ramadan ini 50 sholat ini sudah enteng loh. 50 rakaat sehari semalam itu sudah enteng. Kita coba menjadi 100 rakaat. Apa 100 rakaat sehari semalam ini? Coba ya kita hitung ya. Kalau kita sholat 5 waktu 17 rakaat. 17 rakaat kemudian ditambah katakanlah qobliyah atau ba'diyah 2 rakaat 2 rakaat. Subuhnya 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, itu tambah 10 ya. Jadi 17 tambah 10 rakaat ba'diyah qobliyah ba'diyah itu menjadi 27 rakaat. Terus ditambah kemudian 27 rakaat lagi kalau kita salat tarawih. Tarawih 20 rakaat, witirnya 3, salat isya-nya 4, jadi sudah 23 ya, 23 rakaat. Isya-nya sudah ikut tadi. Jadi sudah 50-an, sudah 50 rakaat. Jadi 27 rakaat ditambah 24 rakaat, 23 rakaat. Itu sudah 27 tambah 24 sudah 50. Benar nggih? 27 rakaat kita hitung 17-nya sholat 5 waktu, 10 rakaatnya rawatib qobliyah ba'diyah 10 rakaatnya, kemudian 23-nya itu tarweh dan witir. Pinten niku? 27 sama 23 sama dengan sudah 50 rakaat ini. Belum sholat nanti kalau jenengan sergep sholat malam, sholat tahajud. Belum lagi kalau jenengan sholat tahiyatul masjid, sholat suruk, sholat duha, itu masih banyak, masih ada kesempatan sehari semalam itu 100 rakaat masih enteng gitu. Nah pertanyaan nanti kalau setelah Ramadan ini apakah bisa kita 50 rakaat? Ini agak sulit ya, sulit. Jadi tapi paling tidak kita hirah yang kita tanamkan pada diri sendiri harus tinggi karena pahalanya sama Allah diberikan sangat besar. Saya kira itu jamaah Paga TV yang berbahagia yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf, itulah namanya manusia, ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah biridho wal inayati syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.